mengawali pelajaran kita pada hari ini, agar apa yang kita pelajari ini mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita menyambut para seraya berdoa, ya, kita berdoa yang mati. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Jadi begini, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan, khususnya yaitu pencemaran air. Namun sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita, Pak Guru akan mengajak kalian menonton sebuah video di mana tujuan dari Pak Guru menayangkan video ini adalah untuk menggugah hati kalian, kesadaran kalian akan pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan, ya, supaya kesadaran kalian menjadi tergugah. Apa sih pentingnya, apa dampaknya bila kita tidak menjaga kebersihan lingkungan? Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan menonton video di depan. Ya, nanti setelah ini Pak Guru akan meminta apa pendapat kalian tentang video ini. Oke, kita mulai. Akan simak saya. Bencana telah menghancurkan hidupnya, hilangkan jiwanya, bukalah semua mata, mari jaga bumi kita, sedikit saja peduli bersama, menjaga bumi kita. Bayangkanlah bila kita berada
Baik, anak-anak sekalian, setelah nonton video tadi, kira-kira nih, kesadaran apa yang timbul di pikiran kalian tentang pentingnya kita menjaga lingkungan? Mungkin ada yang ingin berpendapat, silakan. Baik, Nak, silakan. Dari video tadi saya melihat bahwa pentingnya menjaga bumi kita agar kita terhindar dari bencana. Bagus. Berikutnya, ada yang lain? Ya. Dari video tadi, sekarang lingkungan tanpa banyak sampah, saya menjadi semangat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Bagus. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Nak. Bila kita tidak menjaga bumi kita, maka dampaknya akan kembali kepada manusia. Iya, betul. Ada yang lain? Ya, silakan. Tadi saya menyadari menjaga lingkungan. Iya. Ada yang lain lagi nih? Oke, silakan. Dari video tadi banyak ikan-ikan mati akibat pencemaran air. Mari jaga laut kita agar tidak. Iya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik anak-anakku, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan, khususnya tentang pencemaran air. Baik anak-anakku, sekarang Pak Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, langsung saja nanti kelompoknya teman duduknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, Pak Guru sudah menyiapkan LK. Nanti masing-masing kelompok ini akan Pak Guru berikan LK. Nah, LK ini nanti kalian isi pertanyaan atau hasil pengamatan kalian tentang video nanti yang Pak Guru tampilkan. Hasil pengamatan kalian tulis di LK. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, tulis juga di LK. Nanti pada sesi berikutnya kalian boleh menanyakan apa yang ingin ditanyakan dari hasil menonton video pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah, LK-nya akan Pak Guru bagikan. Langsung saja, Nak. Duduknya agak merapat, Nak. Boleh. Kamu pindah ke sini. Pindah ke sini. Ya, silakan. Biar kalau cukup gitu ya. Ya, duduknya agak merapat. Ya. Oke. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan menonton video materi pencemaran lingkungan, ya, pencemaran air. Kemudian hasil pengamatan kalian tulis di satu, tulis di LK itu, dan kalau ada yang mau ditanyakan juga nanti tulis pada LK itu. Lalu nanti kita diskusikan bersama. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang silakan kalian simak tayangan berikut tentang pencemaran lingkungan, itu pencemaran air. Silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pause Our Channel Kuya Belajar. Nah, jadi pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air. Ya, nah buat semuanya yang paling penting jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Apa yang kamu ketahui tentang peristiwa ini dan apa penyebabnya? Lihat ya, dapat kita perhatikan gambar di samping adalah apa yuk? Benar ya, banjir. Nah, jadi banjir ini merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia ya, khususnya di Jakarta. Kenapa itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Nah, jadi banjir ini terjadi apabila curah hujan sedang meningkat, yaitu di musim penghujan, dan pembuangan sampah itu sembarangan ya. Jadi ketika kita membuang sampah sembarangan, maka sampah akan terus menumpuk dan akhirnya menghambat dan menyumbat saluran air, sehingga air itu tadi akan
banjir ya. Nah, jadi banjir ini merupakan salah satu dampak dari pencemaran lingkungan. Nah, jadi kita akan masuk ke materi yaitu tentang pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Jadi pencemaran lingkungan adalah masuknya segala sesuatu termasuk bahan fisika dan kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Nah, pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Seperti dapat kita lihat ya di sini, ini ada sebuah pabrik. Kita anggap saja ini pabrik kertas atau pabrik tekstil ya. Jadi pabrik ini selain dia menghasilkan kertas, jadi dia juga akan menghasilkan produk sisa. Nah, contohnya seperti limbah dan asap pabrik ini tadi. Nah, jadi asap pabrik ini tadi apabila lama-kelamaan dia akan menyebabkan lingkungan di sekitar pabrik ini tercemar udaranya oleh asap ini tadi. Nah, inilah yang disebut dengan pencemaran lingkungan ya. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Jadi contohnya seperti asap pabrik itu tadi, asapnya itu disebut sebagai polutan ya. Jadi polutan itu dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, dan panas. Ciri-ciri polutan yaitu yang pertama kadarnya melebihi di atas normal atau melebihi ambang batas. Yang kedua yaitu berada pada waktu yang tidak tepat, dan yang ketiga yaitu berada pada tempat yang tak semestinya. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan atau pencemaran lingkungan itu yang pertama disebabkan akibat faktor alam ya. Jadi dapat kita lihat nih contohnya seperti di ilustrasi ini ada gunung meletus ya atau erupsi. Jadi karena gunung meletus ini tadi dia akan mengeluarkan zat-zat yang berbahaya. Nah, sehingga lingkungan di sekitarnya itu tadi akan terkena dampaknya. Contohnya seperti berkabut, berasap ya, dan zat-zat lainnya yang menyebabkan kita sesak napas, sulit melihat, dan terganggu aktivitas kita. Nah, yang akibat dari faktor alam ini juga termasuk salah satu pencemaran lingkungan. Tapi kalau faktor alam ini kan kita tidak bisa mencegahnya ya, sehingga yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya itu yang disebabkan oleh akibat ulah manusia. Contohnya di peristiwa yang kedua nih ya. Di ilustrasi yang kedua ini dapat kita lihat nih banyak sekali sampah yang menumpuk di perairan, sehingga nanti akibatnya bisa berakibat banjir, berakibat tercemarnya air lingkungan di sekitar itu, contoh ikan-ikan mati dan lain sebagainya berbau dan banyak lagi ya. Nah, jadi itu dia pencemaran lingkungan itu bisa disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia ya. Jadi semua aktivitas kita manusia ini sebenarnya itu akan menyebabkan perubahan lingkungan dan akhirnya akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Seperti yang pabrik itu tadi juga, nah limbahnya itu apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan merugikan dan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Pencemaran air. Nah, jadi pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Namun di video ini kita hanya akan membahas tentang pencemaran air. Dan untuk pencemaran udara dan tanah akan dijelaskan di video selanjutnya ya. Jadi pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, ciri-ciri air tercemar ialah warna, bau, dan rasanya berubah, serta pH-nya kurang dari 7 atau lebih dari 7 ya, dimana pH air normal itu ialah sama dengan 7. Nah, jadi kalian pasti pernah melihat ya, contohnya nih di ilustrasi ini ada limbah dan ini air limbahnya itu mengalir ke air. Jadi airnya itu berwarna hijau, sehingga lama-kelamaan apabila tertumpuk air-air di sekitar juga akan tercemar ya. Jadi dia warnanya berubah, biasanya air yang kotor itu warnanya keruh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang Pak Guru ingin
Masing-masing kelompok itu mengungkapkan hasil pengamatannya setelah kita menonton video tadi. Ayo, siapa yang mau pertama dulu untuk mengungkapkan hasil pengamatannya? Baik, silakan. Pencemaran air adalah masuknya zat asin atau kimia ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai kewajibannya. Ciri-ciri air tercemar warna, bau dan rasanya keruh. pH kurang dari 7 atau lebih dari 7 atau pH air sama dengan 7. Baik, bagus. Kelompok 1 bagaimana? Siapa yang mau mewakili? Mungkin ini hasil pengamatannya tadi, silakan dibaca langsung. Berdiri nak, berdiri. Ya. Ayo. Iya. Bagus. Kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Silakan. Ayo. Pencemaran air adalah masuknya molekul atau zat, energi atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai kewajibannya. Ciri-ciri air tercemar karena bau dan rasanya keruh, pH kurang dari 7 atau lebih dari 7 atau pH air sama dengan 7. Baik, kelompok 5 silakan. Siapa yang mau mewakili ya? Baik, kelompok terakhir, kelompok 4 silakan. Siapa yang mau mewakili? Kamu nak, ayo silakan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anakku, sesi pembelajaran kita ini adalah kita akan keluar ke aliran sungai yang ada di dekat sekolah. Tapi sebelum kita keluar, Pak Guru ingin kalian supaya keluarnya nanti secara tertib, tidak boleh main-main di dalam. Ya, kita keluar menuju aliran sungai yang ada di dekat sekolah. Nah, apa yang akan kalian lakukan di sana? Yang kalian lakukan adalah masing-masing kelompok silakan mengamati kira-kira apa penyebab dari air sungai yang ada di lingkungan sekolah kita itu menjadi kotor. Itu yang pertama, penyebabnya. Yang kedua, kalian nanti akan memberikan solusi. Kira-kira bagaimana cara mencegah pencemaran air yang terjadi. Itu nanti setelah kita mengamati, kalian akan kembali lagi ke kelas, kemudian membacakan hasil pengamatannya. Ya. Nah, mungkin nanti hasil pengamatannya akan Pak Guru minta dalam bentuk laporan, ya. Tetapi untuk hari ini kita keluar dulu untuk mengamati. Baik, sekarang silakan kalian siap-siap bawa buku catatan dan pulpennya, dan harganya kita akan menuju ke aliran sungai yang ada di dekat. Kita menuju ke aliran sungai yang ada di sekolah. Kalian amati kira-kira di sepanjang aliran air ini apa penyebab daripada kotornya air ini, apa yang mencemari air ini. Kemudian kalian diskusikan nanti bersama kelompoknya
cara menanggulangi pencemaran ini bagaimana? Ya, apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya pencemaran ini? Bisa dipahami? Oke, silakan sekarang kalian berkelompok cari tempat di mana kalian inginkan untuk mengamati, ya. Beserta kelompoknya, ya, sama-sama kelompoknya. Silakan pilih tempat di mana kalian bisa duduk untuk mengamati. Pak Guru persilakan. Silakan. Nak. Duduk di tempat semula, ya. Anak-anakku, tadi kan kita sudah melakukan pengamatan. Sekarang Pak Guru minta kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya. Ya, setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil pengamatannya dan kelompok lain menanggapi. Kira-kira nih, siapa yang mau mendahului? Yang pertama, oke, silakan. Penyebab tercemarnya air pada lingkungan sekitar warga adalah membuang sampah tidak di tempatnya atau sembarangan. Kebanyakan warga membuang sampah di sungai. Ya. Sebenarnya sudah disungguhi kemudian karena tidak pernah dibersihkan. Sebagian warga masih berakhir di sungai. Cara mencegah pencemaran air adalah warga tidak diperbolehkan membuang sampah di sungai. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Pak. Jadi hasil pengamatan dari kelompok itu bahwa penyebab daripada pencemaran air yang ada di aliran sungai di sekitar sekolah kita itu apa saja? Satu, membuang sampah tidak di tempatnya. Masyarakat masih membuang sampah ke sungai. Yang kedua apa? Nah, sepedanya sudah ditumbuhi oleh rumput dan tidak pernah dibersihkan. Yang ketiga, ya, padahal masih ada warga yang menggunakan aliran sungai itu untuk MDK. Nah, ini adalah hasil pengamatan kelompok tentang bagaimana aliran sungai dekat sekolah itu menjadi tercemar. Pak Guru akan memberikan kesimpulan dari rangkaian pelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa itu pencemaran? Ya, silakan. Pencemaran air. Pencemaran air adalah langsung zat asing atau kimia ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai peraturannya. Ciri-ciri air tercemar, warna, bau, dan rasanya berubah. Mereka kurang dari 10 atau lebih dari 7 atau 3 hari sekali. Iya. Jadi itu yang dimaksud dengan pencemaran air. Baik, anak-anak sekalian, sebagai refleksi dari pembelajaran kita hari ini, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, apakah bagian yang paling menarik menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Dan mengapa? Siapa yang mau menjawab? Baik, silakan. Iya, jadi menurut kamu bagian yang menarik adalah ketika dia belajar keluar ke sungai karena dapat langsung belajar dalam lingkungan nyata. Bagus. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Nak. Yang paling menarik saat menonton video saya menjadi sadar pentingnya menjaga lingkungan. Baik, ini ada lagi temanmu yang paling menarik buat dia adalah ketika dia menonton video. Dengan menonton video itu, dia menjadi sadar pentingnya menjaga lingkungan. Yang terakhir mungkin, ya silakan. Yang paling menarik video saya belajar menonton video saya
video karena dia lebih cepat menerima pembelajaran materi pelajaran ketika dia nonton video. Pertanyaan yang kedua, dan ini bisa dijawab langsung. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, menurut kalian, coba jelaskan dampak pencemaran air. Coba, dampak pencemaran air. Siapa yang mau menjawab? Boleh, silakan. Ya. Ya, tangan buat temanmu. Oke, salah satu dampak pencemaran air adalah banjir. Apa lagi kira-kira? Tadi kan sudah kita lihat sungai itu. Bisa yang kotor, kemudian tempatnya BAB itu bisa dimanfaatkan untuk minum nggak? Bisa untuk mandi nggak? Ini juga merupakan salah satu dampak pencemaran air. Airnya tidak bisa dikonsumsi. Ya. Kemudian bagaimana dengan kehidupan manusia yang hidup di dalam air itu? Ya, makhluk hidup ya. Terus kan hidupnya sedang merupakan bisa menyebabkan kematian. Bila dampak dari pencemaran air. Baik anak-anakku, Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya ini adalah berkelompok. Ya, sekalian mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Tugas kalian adalah membuat laporan gagasan bagaimana cara mengatasi pencemaran air yang tadi kita amati. Ya. Nah, tugas ini bisa kalian kerjakan menggunakan video, bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan poster, bisa juga berupa iklan. Tergantung mana minat dan bakat kalian. Mana yang paling menurut kalian itu bisa dilakukan? Apakah berupa video, apakah berupa poster, berupa gambar, atau berupa iklan? Untuk menyuarakan bagaimana